到外面看一下，我地球这么小，小到哪里都可以到达。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu kembali bersama channel Aira Rif Traveling. Pada video kali ini kami akan memulai trip perjalanan dari Dharmasraya menuju Kayo Aro Kerinci, teman-teman. Kami start perjalanan dari rumah dan sekarang menunjukkan pukul 6.30 pagi. Perjalanan dari Dharmasraya ke Kayo Aro Kerinci dapat kita tempuh melalui jalur via Bangko, teman-teman, merangin Sungai Penuh dengan estimasi waktu sekitar 8 hingga 10 jam perjalanan. Itu tergantung pada kondisi jalan dan cuaca yang akan kita lewati ya teman-teman. Insya Allah rute yang akan kami tempuh nanti kita start dari Nagari Sikabau, kemudian melewati Gunung Medan, Sungai Rumbai, kemudian lanjut ke Kota Bungo, setelah itu ke Bangko, nanti kita melewati perbatasan Kabupaten Kerinci, kemudian melewati PLTA Danau Kerinci, kemudian masuk ke Kota Sungai Penuh dan finish terakhir di Kayo Aro Kerinci, teman-teman. Saat ini kami sudah sampai di perbatasan Dharmasraya Bungo. Jadi seperti yang kita lihat teman-teman, saat ini sedang berlangsung pengerjaan jembatan dan jalan permanen pasca putusnya jalan nasional di perbatasan ini. Semoga pengerjaan ini segera rampung ya teman-teman. Perkiraan jarak tempuh dari perbatasan Dharmasraya ke Bungo, teman-teman, kita akan menempuh lebih kurang sekitar 56 km atau 1,5 jam. Jadi kalau kita lihat perjalanan dari Sungai Rumbai ke Bungo ini teman-teman, ini cenderung jalannya lurus, tapi kita perlu atau harus hati-hati karena jalan lurus ini kecepatan kendaraan itu bisa melebihi dari 80 km per jam. Jadi bagi teman-teman yang mengendarai kendaraan di jalan lintas nasional ini harus ekstra hati-hati. Jam 8.00 kita sampai di Kota Bungo. Di depan persimpangan kita ambil lurus, kalau ke kiri menuju Kota Jambi. Jadi kalau ke kiri ini adalah jalurnya bus Sumbar yang menuju Pulau Jawa lintas timur karena lebih dekat via tol Palembang. Jadi teman-teman, insya Allah di tahun 2025 ini atau di awal tahun 2026 semoga jalan tol dari Tempino Bayung Lencir sudah tembus ke Sungai Lilin dan Kota Palembang segera rampung ya teman-teman, karena semakin dekat jarak tempuh perjalanan menuju Pulau Jawa. Di Kota Bungo ini kami sempat mencoba salah satu tempat kuliner populer di Bungo teman-teman, yaitu pempek Olivia. Jadi bagi teman-teman yang lewat di Kota Bungo ini bisa mencoba pempek Olivia ini karena rasanya autentik dan kualitas pempeknya lumayan enak ya teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Masjid Agung Muaro Bungo. Jadi setelah melakukan perjalanan lebih kurang 1,5 jam, kita start tadi dari Gunung Medan. Insya Allah nanti sampai sore di Kabupaten Kerinci teman-teman. Setelah kita istirahat lebih kurang 10 menit teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan. Dari perjalanan yang akan kita tempuh dari Muaro Bungo ke Kabupaten Merangin teman-teman. Perkiraan jarak tempuh yang akan kita jalani nanti dari Bungo ke Kabupaten Merangin ini lebih kurang sekitar 1,5 jam atau 75 km. Kita menuju ke mana lagi, Dek? Menuju Kabupaten Merangin. Jam 10.30 kita tiba di Kota Bangko. Jadi lama perjalanan dari Bungo ke Bangko sekitar 1,5 jam perjalanan. Jadi teman-teman, dari Kota Bangko ini kami ambil kanan menuju ke Kabupaten Kerinci. Insya Allah perkiraan waktu yang akan kita tempuh dari Kota Bangko ini lebih kurang sekitar 3 jam perjalanan waktu normal. Kota Bangko ini adalah ibu kota Kabupaten Merangin, teman-teman. Jadi secara administratif Bangko ini merupakan sebuah kecamatan yang terdiri dari beberapa kelurahan. Jadi kalau kita lihat, Bangko ini terletak di bagian barat Provinsi Jambi. Itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Kerinci yang di sebelah baratnya, kemudian di Kabupaten Bungo yang di sebelah utara. Kalau kita lihat ini Bangko ini di dataran tinggi dengan pemandangan perbukitan ya teman-teman. Kerinci 174. Ini adalah salah satu ada objek wisata yang paling menarik di Bangko ini adalah Bukit Tiung atau sebuah kebun binatang mini yang terletak di pasar bawah dari puncak bukit ini. Di suatu saat mudah-mudahan kita bisa berkunjung di Bukit Tiung ini ya teman-teman.
Jadi teman-teman yang berkendara di jalur ini kita harus hati-hati teman-teman, karena ada beberapa sapi yang sering berkeliaran di jalan menuju Sungai Penuh. Jam 12.15 akhirnya kita tiba di perbatasan Kabupaten Kerinci. Jadi perbatasan Kerinci ini ditandai dengan adanya jembatan sungai. Insya Allah jarak dari perbatasan Kerinci dengan kota Sungai Penuh teman-teman itu lebih kurang sekitar 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan. Jam 12.40 kami sampai di Masjid Nurul Islam. Di sini kami istirahat sebentar untuk melakukan sholat zuhur dan makan siang. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 6 jam, akhirnya kita sudah sampai di Masjid Nurul Islam, Kabupaten Kerinci. Ini teman-teman, sekitar 1 jaman lagi kita nyampe di Kerinci. Jadi alhamdulillah sekarang menunjukkan pukul 13:10. Jadi kita istirahat dulu di Masjid Nurul Islam di Kabupaten Kerinci teman-teman. Jadi saat ini teman-teman kita akan melakukan istirahat makan siang di masjid apa namanya dek? Nurul Islam, di Masjid Nurul Islam Kabupaten Kerinci. Setelah kita istirahat lebih kurang 30 menit teman-teman, kita melanjutkan perjalanan. Saat ini kita melewati PLTA Kerinci teman-teman. Jadi PLTA ini dikelola oleh PT Kerinci Merangin Hidro di Kecamatan Batang Merangin, Provinsi Jambi. Jadi kalau kita lihat, proyek ini memanfaatkan aliran sungai Batang Merangin dan Danau Kerinci ya teman-teman sebagai sumber energi. Saat ini kita berada di PLTA Kabupaten Kerinci. Jadi coba kita lihat seperti apa proyek PLTA ini teman-teman. Ini kebetulan ini nggak boleh kita masuk ke dalam karena ada petugas yang jaga di pintu gerbang. Pembangkit listrik tenaga air ya dek. Pembangunan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Dan di depan kita itu adalah bendungan untuk proyek pembangunan PLTA ini teman-teman. Nah ya,
tulisannya lagi. Itu yang tadi. Jembatan PLTA. Oke teman-teman, saat ini kita berada di jembatan baru di Kabupaten Kerinci. Jam 14.00 kita tiba di Danau Kerinci teman-teman. Pemandangannya luar biasa. Jadi ini bukit hijau dan udara yang sangat sejuk. Jadi jarak perjalanan dari perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Danau Kerinci ini teman-teman itu diperkirakan sekitar 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan dari perbatasan. Jam 14.30 kita memasuki kota Sungai Penuh. Jadi kalau kita baca sejarah teman-teman, kota Sungai Penuh ini berasal dari sebuah aliran sungai yang selalu penuh airnya sepanjang tahun. Bahkan di musim kemarau pun airnya tidak pernah kering. Jadi kawasan ini sudah lama dihuni oleh para masyarakat Kerinci yang memiliki budaya dan bahasa khas sendiri. Bahkan termasuk bagian dari suku Minangkabau secara kultural dan historisnya. Kalau kita lihat pada tanggal 24 Juni 2008 Sungai Penuh resmi ditetapkan sebagai kota otonom dan berpisah pemekaran dari Kerinci teman-teman.
km. Jam 16.00 akhirnya kami tiba di pusat kota Sungai Penuh. Waktu jarak tempuh dari Damasraya menuju kota Sungai Penuh kami tempuh yaitu 9 jam perjalanan. Sudah termasuk istirahat, sholat, dan makan. Jadi karena destinasi kami adalah kebun teh kayu Aro Kerinci, jadi kami memutuskan tidak berhenti di kota Sungai Penuh dan melanjutkan perjalanan sekitar 21 km lagi atau sekitar 45 menit lagi ya teman-teman. Untuk BBM dari Damasraya ke Sungai Penuh diperkirakan habis sekitar 35 liter atau 350.000 dengan menggunakan mobil Avanza dan BBM Pertalite. Karena videonya sudah terlalu panjang teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton, dan bagi yang baru menemukan channel ini, bila berkenan silakan subscribe dan like untuk mendapatkan video-video menarik dari kami nantinya. Kita lanjut ke part 2 ya teman-teman, menuju kebun teh kayu Aro Kerinci. Jadi di part 2 ini kami akan menginap di salah satu penginapan yang paling populer saat ini karena view-nya langsung berhadapan dengan Gunung Kerinci teman-teman. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.